Halo Sang Samet, bagi teman-teman yang sudah sempat bertanya di kelas namun belum sempat saya jawab, saya akan jawab di sesi Q&A berikut ini. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Yulia Rahma. Oke, Yulia Rahma bertanya, Kak, apakah penggunaan define name bisa diaplikasikan selain untuk rumus VLOOKUP dan HLOOKUP? Oke, jadi penggunaan define name sendiri pada dasarnya ini bisa diaplikasikan untuk rumus lain ya, seperti rumus sum, rumus min, max, dan juga rumus COUNTIF serta SUMIF ya, itu bisa diaplikasikan. Jadi tidak hanya untuk menggunakan define name ini tidak hanya untuk rumus VLOOKUP, HLOOKUP saja. Intinya rumus apa saja sih yang bisa diaplikasikan dengan menggunakan define name ini? Jadi define name sendiri bisa kita aplikasikan untuk data atau untuk sebuah rumus atau formula yang mencakup area range tertentu. Sebenarnya tidak hanya untuk rumus ya atau penggunaan di function ya, tapi kadang-kadang define name ini bisa juga kita aplikasikan dengan fitur tertentu seperti data validation, fitur filter. Nah, itu bisa digunakan atau diaplikasikan dengan menggunakan define name. Jadi jawabannya intinya bisa diaplikasikan tidak hanya untuk VLOOKUP dan HLOOKUP saja. Oke, yang kedua ada pertanyaan dari Bagus Priyatno. Bagus Priyatno bertanya, Kak, rumus apa saja sih yang biasa diaplikasikan atau yang biasa digunakan di dalam data processing untuk pekerjaan? Oke, jadi rumusnya itu apa saja sih yang biasa diaplikasikan atau biasa digunakan ya, atau biasa keluar mungkin kalau di dalam tes pekerjaan gitu. Biasanya kalau ada teman-teman Sang Samet yang ingin mengelamar pekerjaan di bidang data analis atau di bidang yang berhubungan dengan administrasi, yang berhubungan dengan Excel khususnya, apa aja sih yang biasa diaplikasikan? Kayak umumnya yang paling sering digunakan itu adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, tapi di bawah itu tergantung bagiannya masing-masing ya. Seperti rumus if, kemudian rumus sum min max itu udah pasti banyak diaplikasikan ya. Bahkan perkalian biasa pun ya, perkalian itu sering digunakan. Tapi kalau misalkan kita berkaitan dengan sales, penjualan, atau berkaitan dengan nilai total dan sebagainya, itu biasanya menggunakan rumus-rumus seperti sum, min, max, dan juga ada rumus SUMIF untuk mencari nilai tertentu ya, atau nilai data tertentu. Tapi biasanya ada beberapa fitur juga yang bisa membantu kita untuk menganalisa hasilnya. Ya, misalkan contohnya penggunaan SUMIF itu bisa kita ganti dengan pengaplikasian dengan menggunakan yang namanya pivot table. Nah, itu lebih simpel sebenarnya penerapannya. Tapi dilihat sesuai dengan kebutuhan. Ketika yang ditanyakan dalam pekerjaan misalkan atau dalam contoh ujian, soal ujian itu ditanyakan SUMIF, maka gunakan SUMIF-nya. Ya, jadi kesimpulannya adalah rumus yang sering dipakai itu diantaranya ada VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian ada rumus statistika dasar, sum, min, max, average, kemudian ada juga rumus-rumus dasar seperti matematika ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan rumus turunan dari statistik yaitu sum, SUMIF ya. Lalu ada juga rumus if ya, dan rumus if ini juga kadang-kadang suka banyak diaplikasikan di dalam pekerjaan. Oke, jadi itu ya untuk pertanyaan di sesi Q&A berikut ini. Semoga apa yang saya jawab bisa mewakili pertanyaan atau bisa menjawab yang ditanyakan oleh Sang Samet sekalian. Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.